Prosedur penelitian. Gambar apa yang kalian lihat? Yap, betul. Mengenai smartphone ya, gambar mengenai smartphone, kemajuan teknologi di bidang komunikasi, internet, sosial media, yang dimana tentunya itu berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita, entah itu memiliki dampak yang negatif ataupun dampak yang positif. Dampak yang negatif tentunya menjadi sebuah masalah, mungkin bisa ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan nih. Dampak yang positif artinya ada peluang baru untuk kehidupan sosial yang lebih baik dengan adanya teknologi smartphone itu. Nah, prosedur pertama dalam melakukan sebuah penelitian yaitu penelitian dihadapkan pada suatu kebutuhan, peluang, atau masalah tertentu. Ini adalah dasar kita melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu ini menjadi prosedur pertama dalam melakukan penelitian, yaitu mencari sebuah masalah, mencari sebuah peluang, kebutuhan yang mana dicarikan jawabannya dengan melakukan sebuah penelitian. Setelah kita dihadapkan terhadap masalah tertentu, kebutuhan tertentu, atau peluang tertentu yang akan kita teliti, prosedur yang nomor 2 adalah kita harus merumuskan masalah untuk memperjelas batasannya, kedudukannya, dan alternatif mencari jawabannya agar tidak terlalu luas itu apa yang kita bahas. Perumusan masalah ini bisa berbentuk deskriptif atau menanyakan suatu hal atau fakta tertentu yang nanti hasil penelitiannya adalah penjelasan dari masalah itu, dari peluang itu, atau dari kebutuhan itu. Atau yang kedua, bisa juga rumusan masalahnya bersifat komparatif atau membandingkan dua hal atau lebih. Misalkan fenomena A dengan fenomena sosial B, kelompok sosial A dengan kelompok sosial B, dibandingkan melalui sebuah penelitian untuk mengetahui perubahan sosial misalkan. Atau yang ketiga, yaitu bersifat asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara suatu hal dengan yang lainnya. Kalau komparatif tadi dibandingkan dua hal itu, tapi kalau asosiatif itu dihubungkan. Ada nggak sih hubungannya antara A dengan B? Misalkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan, misalkan seperti itu. Ini adalah contoh rumusan masalah. Ini di bagian kiri adalah judul skripsi saya nih waktu S1. Di balik rambut gondrong, kajian sosiologi tubuh pada mahasiswa laki-laki UNY berambut panjang, tugas akhir skripsi. Ketika tidak dibentuk sebuah rumusan masalah, pembahasannya akan luas ini. Apa ini? Di balik rambut gondrong, kajian sosiologi tubuh pada mahasiswa laki-laki UNY berambut panjang. Saya ingin membahas mengenai kegondrongan mahasiswa. Di Yogyakarta itu cukup banyak mahasiswa yang berambut gondrong. Salah satunya ya di UNY juga, kampus tempat saya kuliah. Tapi kalau ketika saya tidak melakukan sebuah rumusan masalah, itu kan sangat lebar sekali pembahasannya. Sehingga saya membuat beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana tindakan lingkungan sosial terhadap kegondrongan mahasiswa laki-laki UNY. Ya, yang saya ingin cari tahu ya, gimana sih tindakan lingkungan sosial kepada teman-teman saya yang mahasiswa, yang laki-laki tapi rambutnya gondrong. Yang kedua, bagaimana sih mahasiswa laki-laki UNY berambut panjang itu, yang gondrong-gondrong itu, memaknai kegondrongannya? Apakah memiliki makna tertentu? Entah itu hanya sekedar fashion, atau mungkin ternyata ada makna lain bagi dirinya. Dan yang ketiga, bagaimana proses internalisasi makna gondrong itu berlangsung. Internalisasi itu penerimaan. Mendapatkan makna gondrong itu dia dapat dari mana sih sebenarnya? Saya ingin tahu itu. Nah, inilah rumusan masalah. Sesuatu yang mengkerucutkan apa yang ingin dibahas dari penelitian tersebut.
Kalau rumusan masalah saya ini termasuk ke yang deskriptif ya kayaknya, karena hasil dari penelitian saya adalah menjelaskan fakta-faktanya, membeberkan fakta-faktanya, bukan membandingkan atau menghubungkan antara suatu masalah dengan masalah yang lainnya. Prosedur yang ketiga yaitu menetapkan hipotesis penelitian. Untuk prosedur ini hanya berlaku pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Kalau penelitiannya bersifat kualitatif, itu tidak perlu adanya hipotesis. Nah, apa sih hipotesis penelitian itu? Hipotesis penelitian adalah asumsi sementara atau bahkan pernyataan sementara, kesimpulan sementara gitu. Jadi pada penelitian kuantitatif, kita sebenarnya sudah membayangkan, sudah mengira-ngira dengan teori-teori yang kita baca bahwa hasil penelitiannya akan seperti ini, kemungkinan besar. Nah, proses penelitian ini sebagai membuktikan apa yang kita hipotesakan tadi. Tapi kalau kualitatif beda ya. Kalau kualitatif itu tidak ada hipotesis, jadi hasil penelitiannya seperti apapun itu sangat terbuka lebar kemungkinannya. Nah, hipotesis juga sebagai titik tolak mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif jawaban dari penelitian itu sendiri. Prosedur nomor 4 yaitu mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tadi atau untuk mencari jawaban bagi penelitian yang kualitatif ya, yang tidak pakai hipotesis tadi. Tentunya untuk menjawab rumusan masalah penelitian ya kita harus nyari datanya nih, nyari fakta-faktanya nih. Bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi secara langsung. Ini wawancara yang seperti ini observasi secara langsung. Bahkan ada metode observasi yang si peneliti itu hidup atau tinggal atau mengikuti kelompok yang dia teliti itu, dan waktunya cukup lama. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai pengumpulan data di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa juga data itu dicari dari data sekunder atau data-data yang sudah ada, misalkan dari koran, dari hasil penelitian yang lain, jurnal penelitian yang bisa kita gunakan untuk menjawab atau mendukung jawaban dari penelitian kita. Lalu prosedur yang kelima, setelah tadi kita mencari data, tentunya kita harus olah dulu datanya, analisis datanya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang di awal kita buat. Sehingga bisa kita sajikan, ini loh jawaban dari penelitian yang saya buat. Dan prosedur yang terakhir adalah menentukan kemungkinan mengadakan general. Ini generalisir ya, salah ketiknya. Generalisir itu artinya kita membuat sesuatu hal yang khusus itu menjadi umum. Kita mengambil sampel itu sesuatu yang khusus, data kita itu adalah sesuatu yang khusus sebenarnya, cuma kita generalisasi sehingga hasil penelitian itu dapat diperlakukan ke populasi. Kan kita tidak mungkin nih, misalkan meneliti mengenai siswa SMA Negeri 1 Margahayu, siswa SMA 1 Margahayu itu adalah populasi, nggak mungkin kita melakukan penelitian ke semuanya, kita cari data ke semuanya. Kita akan mereduksi populasi ini menjadi sampel, artinya kita mengambil sampel-sampel dari populasi untuk kita teliti. Tapi hasil dari penelitian yang tadi yang sudah kita analisis untuk menjawab rumusan masalahnya bisa kita gunakan, bisa kita anggap bahwa itu mewakili dari populasi. Artinya, misalkan kita hanya mencari data dari 10% siswa SMA 1 Margahayu, tetapi dari 10% itu kita bisa terapkan bahwa rata-rata di populasi siswa SMA 1 Margahayu itu ya hasilnya seperti itu, sama dengan 10% tadi. Baik, terima kasih
kita cukupkan sekian. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Masih melanjutkan mengenai rancangan penelitian sosial. Kita akan mendalami mengenai prosedur penelitian sambil kalian juga praktek nih melakukan prosedur-prosedur penelitian yang akan kita dalami tersebut. Di akhir saya tutup dengan kata-kata dari seorang tokoh pendidikan kritis ini dan juga sosiolog juga, John Dewey. Katanya, pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kita sering dengar bahwa sekolah itu adalah tempat di mana kalian dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan nyata. Tetapi, menurut saya pribadi, saya setuju sekali dengan kata-kata John Dewey bahwa sekolah itu bukan tempat persiapan kalian menuju dunia nyata. Seharusnya, sekolah itu adalah bagian dari dunia nyata kalian itu sendiri.